Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alayna bi ma'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang sifat wujud. Ada beberapa hal yang perlu kita tekankan ulang, bahwa pertama, manakala kita menyebut Allah berwujud, wujud Allah itu pertama tidak berupa materi, kemudian tidak tersusun, dan yang jelas berbeda dengan wujud makhluk. Pasti muncul pertanyaan kenapa, gitu kan? Pertama, wujud Allah itu tidak berupa materi. Karena kalau seandainya wujud Allah berupa materi, otomatis dia menjadi sesuatu yang mungkin. Karena materi itu butuh kepada sebab. Sementara Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebut wajibul wujud. Materi itu nggak bisa berada dengan dirinya sendiri. Dia itu harus butuh kepada yang lain. Karena itu, kalau kita katakan Allah itu wajibul wujud, maka otomatis dia bukan berupa materi. Artinya tidak bersifat fisik gitu ya. Nah ini penting. Dalam akidah Islam, Allah itu bersifat metafisik, tidak bersifat fisik. Yang kedua, tidak tersusun. Ini juga penting. Tidak tersusun, kenapa? Karena kalau misalnya kita asumsikan Allah itu tersusun, berarti dia butuh kepada susunannya. Kalau kita melihat ada buku atau tasbih inilah katakan. Dia itu satu kesatuan tapi punya susunan, punya biji-bijinya ini nih. Nah, kesatuan tasbih ini bergantung sama bagian-bagiannya. Kalau Allah itu tersusun, maka dia akan butuh kepada bagian-bagian pembentuknya. Dan kebutuhan itu kekurangan. Allah yang maha sempurna mustahil tersusun. Konsekuensi lanjutannya, kalau Allah tidak tersusun, berarti dia nggak bertempat. Karena sesuatu yang bertempat itu adalah sesuatu yang memiliki susunan. Dalam bahasa akidahnya disebut dengan jisim. Kalau mendengar istilah jisim dalam akidah itu artinya sesuatu yang tersusun dari dua, apa? Kalau dulu orang dulu nyebutnya partikel terkecil itu atom kan ya. Sekarang mungkin ilmu modern, tahu saya itu apa kalau dalam fisika itu quark. Iya kan? Nah, sesuatu yang tersusun ma tarakkaba min jauharaini fa aktsar, gitu terjemah pengertian Arabnya. Sesuatu yang tersusun dari dua substansi. Artinya dua partikel terkecil. Kalau Allah tersusun atau dia berupa jisim, dia akan butuh kepada susunan yang membentuknya. Karena Allah bukan jisim, mustahil dia bertempat, mustahil dia berwaktu. Karena yang terikat dengan waktu dan tempat adalah jisim. Akidah Ahlussunnah ini. Di zaman Nabi nggak ada rincian Allah bukan jisim, Allah bukan materi, Allah. Ya, tapi bukan berarti Nabi nggak meyakini. Rincian-rincian ini para ulama menjelaskannya belakangan karena muncul aliran-aliran yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Jadi jangan mengira bahwa rincian-rincian kitab akidah itu berbeda dengan akidahnya Nabi dan sahabat. Enggak, akidah itu di mana-mana sama. Sejak dulu ya Nabi itu meyakini Allah Esa, Allah berwujud, tidak bermula, tidak berakhir. Hanya saja para ulama melihat keadaan di mana umat Islam itu sudah bercampur dengan aneka ragam kelompok. Mereka butuh memerinci ini, akidah ini. Maka muncullah keyakinan-keyakinan begini. Berbeda wujudnya dengan makhluk, jelas. Wujud Allah berbeda dengan makhluk. Wujud makhluk bergantung sama yang lain, wujud Allah tidak bergantung. Kalau makhluk istilahnya mumkinul wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibul wujud. Udah kita jelasin kenapa disebut wajibul wujud. Sekarang kita akan masuk bahasan lanjutan masih berkaitan dengan sifat Allah, sifat salbiyah. Kita udah jelasin kemarin salbiyah itu artinya sifat negasi,
sifat yang isinya itu penafian akan makna-makna yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifatul qidam. Sifat qidam. Nah, beberapa orang Indonesia salah mengartikan qidam. Beberapa di antaranya mengartikan kekal. Terjemahan salah. Yang benar qidam itu tidak bermula. Sifatul qidam artinya sifat ketidakbermulaan. Nah, yang benar begitu. Qidam itu artinya ketak bermulaan. Gak ada awal maksudnya. Zat yang memiliki sifat qidam namanya qadim. Kalau disebut qadim artinya gak punya awal. Lawan dari qadim, nah ini bagi pemula harus nih istilah kunci begini. Qadim la awwalalahu. Yang gak punya awal tuh qadim. Sifat Allah qadim. Maksudnya apa? Sifat Allah tuh gak ada awalnya. Gak ada cerita dulunya Allah gak berkuasa, tiba-tiba berkuasa. Enggak. Sifat Allah itu qadim. Zat Allah juga qadim. Lawannya hadis. Malahu bidayah. Atau malahu awal. Sesuatu yang memiliki awal namanya hadis. Nanti kalau saya sebut istilah hadis, maksudnya ini. Sesuatu yang memiliki awal. Kalau saya sebut qadim, artinya sesuatu yang gak memiliki awal. Terjemahan populernya hadis itu baru. Kalau ini ya tidak bermula. Nah, sifatnya qidam. Zat yang menyandang sifat qidam, qadim gitu. Maknanya adamul awaliyah. Tidak bermula. Adamul awaliyah itu artinya tidak bermula. Kenapa Allah tidak bermula? Kemarin kita jelaskan bahwa semua akidah ketuhanan itu pasti berlandaskan pada wahyu dan dalil rasional. Sekarang kita akan uji satu persatu. Dalil wujud Allah sudah kita bahas kemarin. Sekarang dalil apa bukti bahwa Allah itu nggak punya awal. Nah ini penting kan. Kita mulai dengan dalil rasional terlebih dulu. Karena kalau nyari dalil dari Quran banyak sekali. Wa makna kaunihi ta'ala qadiman. Makna keberadaan Allah sebagai zat yang qadim. Kita artiin dulu. Dan adapun makna keberadaan Allah Ta'ala sebagai zat yang qadim. Oh ya, ada satu kata kunci lagi saya lupa menjelaskan. Nanti akan diulang-ulang. Ada istilah zat, ada istilah sifat. Ini penting. Beda istilah zat dalam ilmu akidah dan zat dalam kimia. Ya kan? Setiap ilmu punya istilah-istilahnya tersendiri. Apa kalau disebut zat artinya sesuatu yang memiliki sifat. Itu namanya zat. Di dalam akidah kalau disebut Allah adalah zat, maksudnya Allah itu punya sifat, gitu maksudnya. Nah, konsep ketuhanan ini yang kayak begini beda dengan konsep ketuhanan misalnya dengan salah satu agama. Saya dulu pernah belajar agama Buddha. Agama Buddha itu nggak meyakini Tuhan itu sebagai pribadi. Gitu loh. Mereka itu cenderung memaknai Tuhan itu sebagai sebuah, mungkin saya salah ya. Saya dulu pernah mempelajari waktu di kuliah. Pokoknya ada satu agama meyakini Tuhan itu sebagai sebuah makna universal. Bukan sebagai sebuah pribadi. Bukan sebagai sebuah zat. Zat itu artinya sesuatu yang memiliki sifat. Allah itu disebut zat dalam akidah Islam karena dia punya sifat. Ya kenapa harus punya sifat? Ya karena dia sempurna. Sosok yang sempurna kan harus memiliki semua sifat kesempurnaan. Gitu sederhananya. Sifat artinya apa? Sesuatu yang dimiliki oleh zat. Atau katakan yang berada boleh. Yang berada pada zat. Ini kata kunci ya, harus diingat. Istilah mungkin, wajib, mustahil, udah saya bahas kemarin, itu juga kata kunci penting. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah Islam disebut sebagai zat, maksudnya bukan berarti dia bersifat fisik atau berupa zat dalam arti kimiawi, bukan. Zat itu artinya sesuatu yang memiliki sifat. Dan sepaket ini. Sepaket. Artinya di mana ada zat pasti ada sifat. Kan pengertian zat apa tuh? Sesuatu yang memiliki sifat. Berarti yang namanya zat pasti punya sifat. Ini tuh zat. Kita bisa katakan ini adalah zat. Karena dia punya sifat kan. Tapi zat Allah jelas berbeda dengan zatnya makhluk. Maksud kita bilang Allah zat artinya Allah punya sifat.
Sifat artinya apa? Sesuatu yang berada pada zat. Seperti kuasa. Berada pada zat Allah. Namanya sifat. Allah punya kehendak. Sifat berarti. Bukan zat. Nah ini harus dipahami karena pembahasan kita udah terkait dengan istilah-istilah kunci. Baik, kita lanjutkan. Wa ma'na kaunihi ta'ala qadiman, makna keberadaan Allah sebagai zat yang qadim, anna wujudahu, bahwa wujudnya laisa lahu bidayah, tidak punya permulaan. Bidayah itu artinya beginning, permulaan. Tidak punya permulaan. Wala yasbiquhu adamun, dan tidak didahului oleh ketiadaan. Nanti itu udah ada pertanyaannya. Sabar. Hadirin, sabar. Itu lalier sebenarnya. Kudu pelan-pelan. Wala yasbiquhu adam, dan tidak didahului oleh maksudnya apa? Tidak didahului oleh ketiadaan. Makhluk kita ini, saya ini tadinya nggak ada, kemudian ada. Nah, itu maksudnya didahului oleh ketiadaan begitu. Jadi alam semesta dengan seisinya ini tadinya nggak ada, kemudian ada kan? Ilmuwan udah pada bilang begitu tuh. Nah Allah itu nggak begitu gitu maksudnya. Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Dia ada dengan dirinya sendiri dan keberadaannya tidak bermula. Sekarang baru kita jelaskan apa dalilnya. Wa huwa thabitun bil aqli wan naqli. Dan sifat qidam itu dikukuhkan oleh akal dan wahyu sekaligus. Kalau disebut kata akal artinya rasio ya. Rasio. Kalau disebut kata naql, nanti akan diulang-ulang istilah naql. Artinya wahyu. Atau teks, katakan begitu. Nanti dalil dua macam. Ada dalil rasional, ada dalil tekstual. Nah ini harus dipahami dulu. Jadi semua sifat Allah yang akan kita bahas punya dalil rasional dan tekstual sekaligus. Ini dari rasionalnya. Kalau ditanya kenapa Allah tidak bermula, ini jawabannya. Idz annahu law lam yakun qadiman, karena Allah Ta'ala itu kalau dia tidak qadim, nah kan? Kenapa tidak saya jelaskan apa itu qadim? Karena akan diulang-ulang. Qadim artinya tidak bermula. Kalau Allah tidak qadim, artinya kalau Allah tidak qadim artinya Allah punya permulaan kan? Kalau Allah tidak qadim, lahtaja wujuduhu ila ghairihi. Maka wujudnya akan butuh kepada yang lain. Ihtaja itu artinya butuh. Saya ulangi. Allah itu qadim. Kita perjelas lagi rumusannya ya. Sampai betul-betul paham. Allah itu qadim. Dalilnya yang pertama, kalau Allah tidak qadim, maka dia butuh kepada yang lain. Artinya ini bisa kita rumuskan begini. Kalau Allah itu ada permulaannya, berarti dia butuh sama yang lain gitu loh. Rumusan lainnya ini, kalau Allah ada permulaannya, tidak qadim. Kan tidak qadim ini sama dengan ada permulaan kan? Ada awal gitu loh. Istilah tidak qadim ini sama dengan ada awal kan? Kalau Allah itu ada awalnya, maka otomatis dia butuh kepada yang lain. Iya kan? Sesuatu yang ada awal pasti butuh sama yang lain. Fayalzam, maka konsekuensinya, yalzam itu artinya konsekuensi yang terlahir dari itu gitu. Maka konsekuensinya fayalzam ad-daur awit tasalsul. Maka konsekuensinya kalau Allah butuh kepada yang lain akan terjadi satu namanya daur. Istilah kunci lagi. Emang ilmu ini banyak istilah kuncinya. 2, tasalsul. Kalau daur itu istilahnya lingkaran setan. Kalau dalam istilah akademisnya vicious circle. Vicious circle atau lingkaran setan. Kalau tasalsul, infinite regress.
regresi yang tidak terhingga. Lihat. Saya ulangi. Kalau Allah itu punya awal, ini. Kayak tadi bilang kalau Allah tidak qadim, berarti Allah punya awal kan? Kalau Allah punya awal, kita asumsikan Allah punya awal. Misalnya Allah berawal tahun 2002 misalnya. Berarti sebelum itu kan nggak ada. Nah kalau Allah punya awal, berarti dia butuh sama yang lain dong. Ada sesuatu sebelum itu gitu loh. Yang menjadikan dia ada kan. Nah tapi kalau Allah diadakan sama yang lain, konsekuensinya ada dua. Ima nanti terjadi daur atau tasalsul. Kayak gini nih, kayak gini. Anggap ini secara simbol aja ya. Anggap misalnya ini Tuhan yang A. Dia ada awalnya, 2002 misalnya. Berarti didahului oleh yang lain kan? Katakan B. Sebenarnya sampai sini aja udah jelas itu. Kecacatan kalau seandainya Tuhan bergantung itu namanya bukan Tuhan lagi kan sebetulnya. Sampai sini aja udah jelas banget. Cuma kalau pengen rincian lebih detail lagi kita lihat. Kalau Allah ada awalnya, katakan 2022. Dia akan bergantung kepada yang lain. Nah, yang lain ini nih, bergantungnya sama siapa gitu loh. Iya kan? Sekarang ada Tuhan bergantung kepada sesuatu. Ini sesuatu ini nih bergantungnya sama siapa dia? Ada dua pilihannya. Ima dia bergantung sama C, atau dia bergantung kepada ini juga. Paham nggak? A bergantung kepada B, B kepada A. Nah, yang ini nih, yang A bergantung kepada B, B bergantung kepada A, namanya daur. Ini cara berpikir yang melingkar. Ya mungkin kayak sekarang gini, ibu sama anak, ibu melahirkan anak, anak melahirkan ibu tuh. Itu common sense, semua orang akan sepakat itu mustahil kan? Gak mungkin. Artinya tidak mungkin ada sesuatu, katakan kita A, kita katakan A, bergantung kepada B, si B juga bergantung kepada A. Karena kalau ini kita mungkinkan, itu sama aja dengan kita mengatakan si A ini ada sekaligus tidak ada gitu loh. Bisa dipahami hadirin? Bisa ya? Jadi ini mustahil, namanya daur kayak begini nih. Kalau Allah punya awal kita katakan, maka dia bergantung sama yang lain. Yang lain ini kalau bergantung sama dia juga, ya berarti terjadi daur dan ini mustahil. Kalau ini mustahil, berarti mustahil Allah punya awal. Ada opsi kedua. Tuhan ini bergantung kepada B, si B bergantung kepada C, C kepada D, D kepada E kepada F, dan seterusnya. Nggak ada akhir. Nah yang beginian ini namanya tasalsul. Regresi lah, bahasa akademisnya regresi. Ini mustahil, ini juga mustahil. Kenapa ini mustahil? Saya udah kasih permisalan sederhana. Sebenarnya ada banyak argumen lain para ulama itu. Tapi kalau dipaparkan semuanya nggak cukup waktu kita. Ya gampang-gampang aja. Saya minum gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang ke hadirin, nggak boleh. Tolong Mas Ikro jangan minum dulu kecuali setelah Pak Geri. Pak Geri juga jangan minum kecuali setelah Pak Pai. Mas Pai kecuali Ayusuf. Ayusuf begini-begini. Semuanya digantung-gantungin kagak ada akhir. Ada yang minum? Gak akan ada yang minum. Alam semesta ini begitu. Kalau alam ini diadakan oleh Tuhan. Tuhan diadakan oleh ini. Ini alam gak bakal ada. Tapi karena alam ini ada, berarti kita yakin ini ada ujungnya semuanya. Ada sebab utamanya gitu loh. Dan dia gak disebabkan sama yang lain. Makanya kita bilang Allah ini wajibul wujud. Karena gak bergantung sama yang lain. Kalau Allah bergantung sama yang lain bergantung kepada yang lain dari yang lain. Mual aya itu. Mual aya anggesna. Gak bakal ada alam itu. Karena alam ini ada, maka otomatis ada sebab utama dibalik semua silsilah sebab akibat ini. Ada argumen lain, saya kasih yang gampang-gampang aja. Yang pusing-pusing gak usah. Nih, kenapa kita katakan alam ini harus berakhir? Maaf, maksudnya silsilah sebab akibat itu harus berakhir pada sebab utama. Lihat di sini. Masya Allah, hujan. Hukum sebab akibat bilang setiap akibat butuh kepada sebab. Setiap akibat butuh kepada sebab. Perhatikan ini baik-baik. Ada sebab, ada akibat. Ini hukum rasional, aksioma, gak bisa orang mengingkari. Di mana ada akibat pasti ada sebab.
Berarti kalau ada silsilah begini nih, sebab akibat, berarti harus seimbang kan? Di mana ada akibat, harus ada sebab. Kita lihat sekarang kalau misalnya di sini ada A, di sini B, di sini C, D, E, F. Lihat. A misalnya menjadi akibat. B menjadi sebab. C menjadi akibat. D menjadi sebab. E menjadi akibat. F menjadi sebab. Tuh, seimbang. Sebabnya 1, 2, 3. Akibatnya juga ada 3. 1, 2, 3. Kalau berakhir itu seimbang tuh, sebab akibat itu. Tapi kalau seandainya ini gak berakhir, ada ketidakseimbangan antara sebab dan akibat. Ya kan? Nah, demi menjaga keseimbangan sebab akibat ini, maka silsilah sebab akibat ini harus berakhir pada satu wujud sebab utama yang tidak disebabkan. Artinya dia nggak menjadi akibat dari sebab lain gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu uncaused cause. Uncaused cause. Atau the ultimate cause. Jadi sebab utama. Sebab yang tidak disebabkan. Ini. Oh kenapa Ustaz harus ada ini? Harus ada sebab yang tidak disebabkan. Ya karena kalau ini nggak ada, iya teh terus wae. 1, 2, 3, 4, nggak ada ujung. Mustahil. Kalau seandainya sebab utama ini nggak ada, maka terjadi tasalsul dan tasalsul itu mustahil. Walhasil karena daur ini mustahil, tasalsul mustahil, otomatis otomatis Allah itu nggak ada awalnya. Karena kalau Allah ada awalnya, hanya ada 2 kemungkinan itu. Yang ini sama-sama keliru, ini juga sama-sama mustahil. Ini mustahil, ini mustahil. Berarti yang benar gimana? Allah nggak ada awalnya. Ada yang lebih gampang. Udah gini aja, pokoknya kalau Allah dibilang ada awalnya, berarti dia bergantung. Kalau udah bergantung, namanya bukan Tuhan, udah selesai gitu kan. Kalau sesuatu sudah bergantung sama yang lain, namanya bukan Tuhan. Walhasil, yang paling rasional kita bilang Allah itu tidak memiliki awal. Itu namanya sifat qidam. Wahuma minal muhalat bila syakin. Wahuma dan keduanya dimaksud apa? Daur dan tasalsul. Itu mustahil bila syakin tanpa ada keraguan. Wa kullu ma adda ilal muhal, segala sesuatu yang berakibat pada kemustahilan, fahuwa zahirul butlan, maka itu jelas batil. Apa maksudnya sesuatu yang berakibat pada kemustahilan? Ya ini Allah memiliki awal. Kalau Allah memiliki awal, akibatnya ada kemustahilan. Nah yang mengakibatkan kemustahilan otomatis cacat. Sekali lagi, sederhananya Allah itu tidak bermula. Karena kalau Allah bermula berarti dia bergantung sama yang lain. Kalau bergantung namanya bukan Tuhan. Kalau bergantung namanya ciptaan, bukan Tuhan. Gak layak dipertuhan. Selesai itu dalil rasional. Gak puas nanti kita diskusi. Wad dalil imam gak puas atau gak paham. Itu 2 kemungkinan doang. Ada yang paham. Alhamdulillah. Wad dalil minal Qur'an. Adapun dalil dari Al-Quran. Huwa qauluhu ta'ala. Itu firman Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian itu semuanya fakir, butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Maha kaya karena dia nggak butuh apapun. Kalau Allah bermula berarti dia butuh. Sementara Quran mengatakan Allah tidak butuh. Tuh lihat. Rasio kita bilang Allah nggak mungkin punya awal. Al-Quran bilang Allah itu ghani. Ghani itu artinya tidak butuh kepada apapun. Allah itu maha kaya karena dia nggak butuh. Manusia juga gitu. Semakin sedikit kebutuhan, semakin dia kaya. Semakin banyak kebutuhan, semakin dia miskin sebetulnya. Iya kan? Iya. Selesai sifat qidam. Ada juga ayatnya yang kita sebutkan. Yaqulullahu ta'ala huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Maha awal maksudnya tidak didahului oleh apapun. Dia yang utama. Yang tidak didahului oleh makhluk dan wujud apapun. Itu namanya al-awwal. Bukan berarti yang pertama dalam arti ada permulaannya ya. Bukan. Wal akhir dan maha akhir. Maha akhir maksudnya apa? Di saat semua makhluk musnah, dia kekal. Itu maksudnya yang maha akhir. Dia ada ketika segala sesuatu tiada. Itu maksudnya maha akhir. Nah, wal akhir itu
itu bisa menjadi dalil sekaligus bagi sifat baqa yang akan kita bahas selanjutnya. Tidak berakhir. Kalau ini lebih gampang. Iyalah, masa Tuhan berakhir? Kalau Tuhan berakhir ada yang memusnahkan, namanya bukan Tuhan dong. Berarti dia tunduk sama yang lain. Jelas. Wal zahir, dia yang maha tampak. Mana? Allah maha tampak mana? Enggak ada, enggak kelihatan. Enggak. Yang tampak dengan kekuasaannya. Dengan penampakan sifat-sifatnya, kuasanya, kehendaknya nampak. Bukan zatnya. Wal batin dan tersembunyi. Subhanallah, Allah itu menyifati dirinya yang tampak sekaligus tersembunyi. Yang tampak apanya? Kekuasaannya. Yang tersembunyi apanya? Hakikatnya. Gak ada yang tahu hakikat Gusti Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Selesai sifat khidam. Pelan-pelan. Hadirin. Oh, tiba-tiba kena bantu apa, Pak? Wah. Ngelek ya? Ngelek bukan, Pak? Hadirin, bisa dipahami sifat qidam. Allah tidak bermula. Gampang sekali itu. Sekarang yang kedua sifatul baqa. Sifat ketidakberakhiran. Bisa kita artikan kekal. Allah itu kekal, tidak berakhir. Ini gampang. Anak kecil juga bisa ini mah. Allah gak mungkin berakhir. Kalau berakhir namanya makhluk, tunduk sama yang lain. Lemah dong. Ma'nahu, adapun maknanya, makna sifat baqa adamul akhiriyah, tidak berakhir. Kita artiin aja ya, gak usah panjang-panjang kalau yang kedua ini mah, gampang banget. Wa ma'na kaunihi baqiyan, makna keberadaannya sebagai zat yang kekal itu, baqiyan artinya kekal atau tidak berakhir. Maknanya apa? Anna wujudahu laisa lahu nihayah. Bahwa wujudnya laisa lahu nihayah, tidak punya akhir. Wujud Allah itu nggak ada akhirnya. Wahwa, dan sifat baqa itu sabitun bil aqli wan naqli. Ditetapkan atau dikukuhkan oleh rasio dan wahyu sekaligus. Mana dari rasionalnya? Idh annahu law lam yakun baqiyan lakana faniyan. Kalau Allah itu tidak kekal, maka dia musnah. Iyalah, kalau Allah tidak kekal, maka dia musnah. Sama dengan musnah kalau tidak kekal. Wal fani mumkinun, dan sesuatu yang musnah itu mumkinun. Tuh, muncul lagi istilah mungkin kan. Kalau nggak paham orang, maksudnya apa Ustaz? Fani mungkin. Maksudnya, kalau sesuatu itu mengalami kemusnahan, otomatis dia nggak menjadi wajibul wujud lagi, tapi menjadi mungkin. Kalau udah mungkin, butuh sama yang lain. Butuh kepada sebab. Kalau udah butuh, namanya bukan Tuhan. Tuh. Wa kullu mumkinin, segala sesuatu yang mungkin. Jadi saya jamin, kalau nggak hadir di pertemuan selanjutnya, nggak akan paham. Dengan istilah, apa itu mungkin, apa itu hadis, apa itu qadim, apa itu... Karena ilmu ini saling berkait satu sama lain. Segala sesuatu yang mungkin, yahtaju fi ijadihi. Butuh, yahtaju artinya butuh. Segala sesuatu yang mungkin itu butuh. Fi ijadihi, dalam pengadaannya. Ijad itu artinya pengadaan. Sesuatu yang mungkin itu mungkin dalam pengadaannya, wa idamihi, dan peniadaannya, butuh ila ghairihi, kepada selainnya. Wal ihtiyaju, dan kebutuhan itu, maksudnya kalau sesuatu dikatakan butuh, kebutuhan itu munafin lil uluhiyati qat'an. Itu menafikan ketuhanan. Kalau sesuatu itu udah butuh, maka dia bukan Tuhan lagi. Qat'an, secara pasti, jelas. Kenapa Tuhan nyuruh kita ibadah? Emang dia butuh sama ibadah kita? Orang ateis suka nanya kayak gitu tuh. Orang yang ragu sama Tuhan tuh mengira Tuhan itu kalau merintahkan sesuatu, dia butuh gitu loh. Kepada apa yang dia perintahkan.
Padahal sekali lagi sesuatu itu kalau disebut sebagai Tuhan, mustahil dia butuh. Karena kalau dia butuh dia sama dengan makhluk. Buat apa dipertuhan? Li'annal ilaha la yakunu ilahan. Karena Tuhan itu la yakunu ilahan, tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Tuhan itu nggak bisa disebut sebagai Tuhan illa idza kana wujuduhu min dzatihi, kecuali jika wujudnya dari dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu nggak bisa disebut sebagai Tuhan kecuali wujudnya dari dirinya sendiri, bukan dari yang lain. Kalau dari yang lain namanya bukan Tuhan. Min dzatihi, dari dirinya sendiri atau dari zatnya sendiri. Wala yatawaqqafu ala ghairi, dan tidak bergantung kepada yang lain. Selesai dari sifat baqa, Allah tidak berakhir, argumen rasionalnya udah, ini ayat Al-Qur'annya. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi itu fanin, musnah. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekalah wajah Tuhanmu. Bukan Allah punya wajah ya. Maksudnya zat Allah, wujud Allah. Zat Allah yang kekal. Bukan arti Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki. Kayak orang Wahabi itu. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadirin, jelas sifat qidam baqa? Gimana saya pengen tahu jelas apa enggaknya? Ini mah ada satu. Soalnya itu liar, harus paham heula nu ieu. Kudu paham dulu yang ini. Hadirin jelas hadirin? Alhamdulillah. Habib, kaifal hal Habib? Masya Allah. Alhamdulillah Habib. Kalau Habib udah Habib insya Allah lah. Dapat keberkahan dari Habib kita insya Allah. Majlis ini. Habib nanti kalau masuk surga doain kita Habib. Aduh. Insya Allah. Saya pengen diajak. request. Booking dulu, booking. Sifatul mukhalafah lil hawadis. Sifat selanjutnya. Ini masih sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya sifat penafian. Yang qidam tidak bermula. Baqa tidak berakhir. Mukhalafah lil hawadis tidak sama dengan makhluk. Tidak isinya tidak semua. Sifat mukhalafah lil hawadis. Sifat mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah artinya berbeda. Lil hawadis. Tuh, tadi saya nyebut hadis kan? Tadi saya menyebut ke istilah hadis. Jamaknya itu hawadis. Jadi bagi yang belum paham apa itu hawadis, hawadis itu jamak dari kata hadis. Hadis itu artinya sesuatu yang baru. Artinya makhluk. Hawadis itu artinya makhluk. Maknaha, adapun maknanya, annal maula subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ta'ala mukhalifun. Berbeda. Li jamil makhlukat, dengan semua makhluk. Inilah sifat yang kita berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi. Kita tidak meyakini Allah bertempat, Allah duduk, Allah turun, Allah berpindah. Allah apalagi misalnya punya tangan, punya kaki, karena kita meyakini Allah tidak sama dengan makhluk. Dalilnya jelas dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz apa dalilnya kalau Allah itu tidak bertempat? Semuanya udah tercover dengan dalil ini. Laisa kamitslihi syai'. Udah selesai. Tidak ada yang semisal dengan Allah itu. Kalau Allah duduk, Allah bertempat, turun, punya kaki, punya tangan, maka dia sama dengan makhluk. Jelas. Fahuwa laisa bijismin. Allah itu bukan jisim. Tadi udah saya sebut jisim ya. Sesuatu yang tersusun, jisim itu. Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Kenapa? Karena kalau Allah tersusun dari bagian-bagian, sekali lagi, maka Allah butuh kepada bagian pembentuknya. Dan kebutuhan bertentangan dengan ketuhanan. Sekali lagi, kalau kita sepakat Allah bukan jisim, maka mustahil dia bertempat, mustahil dia bergantung kepada jisim yang lain. Jadi ingat. Ini akidah tauhid. Allah la yattasil bisyai' wa la yanfasil anhu syai'. Ini akidah Islam ini. Bukan ngarang-ngarang saya. Allah itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Akidah tauhid ini. Dan tidak terpisah dari dirinya sesuatu apapun.
Jadi jangan bayangkan Tuhan ketika menciptakan ada semburan cahaya, enggak. Allah tidak terpisah dari dirinya apapun dan tidak bersambung dengan apapun. Nah, keliru kalau ada orang mengatakan Tuhan menyatu dengan makhluk. Enggak ada istilah penyatuan karena Allah itu tidak bersambung dengan apapun. Dan mustahil ada penyatuan antara Khalik dengan makhluk. Wala yanfasil anhu syai' dan tidak berpisah dari dirinya apapun. Ketika Allah mencipta, jangan bayangkan ada sesuatu yang keluar dari zatnya. Karena kalau kita meyakini ada sesuatu yang keluar dari zat Allah, berarti Allah itu jisim. Kayak makhluk gitu. Itu mustahil. Terus bagaimana Ustaz itu Allah menciptakan? Kita nggak diminta untuk tahu. Yang jelas kita diminta percaya Allah itu maha pencipta, titik. Karena kalau bukan dia, siapa lagi yang menciptakan? Kan begitu logikanya. Wala aradin, dan juga bukan berupa aksiden. Katanya aksiden itu sifat lah ya. Kayak misalnya laptop itu punya warna ukuran segi 4, kemudian dia berwaktu, bertempat, kemudian dia bersandar, dia berada di atas, kadang berada di bawah. Ya aksiden itu sifat yang melekat pada sesuatu, gampangnya begitu. Jelas Allah bukan sifat. Laisa lahu makan, tidak punya tempat, walam yakun mutaqayyidan bizaman, juga tidak terikat dengan waktu. Makanya salah kalau ada orang nanya, sekali lagi ya, ini dengan akidah begini kita akan menyalahkan banyak pertanyaan. Satu pertanyaan, di mana Allah? Ini pertanyaan udah salah sejak awal. Karena memungkinkan Allah ini sebagai sesuatu yang bertempat, karena pertanyaan di mana hanya kita lekatkan pada sesuatu yang bertempat. Ada hadis populer, hadisul jariyah. Ada seorang budak, ya, saya nggak tahu harus bahas sekarang apa enggak. Tapi intinya ada hadis menyebutkan konon salah seorang budak diuji sama Rasulullah imannya. Di satu riwayat disebutkan pertanyaan itu Aina Allah, begini nih, Aina Allah. Meskipun riwayat ini tuh diperselisihkan. Ini kalau dibahas panjang. Udah ada tuh podcast saya Musa Abdul Somad bahas itu. Aina Allah itu istilah aina yang terjemahkan di mana tidak selamanya menanyakan tempat kan. Andai pun riwayat ini kita terima bahwa Nabi pernah bertanya Aina Allah, istilah di mana itu tidak selamanya dilekatkan pada tempat. Jadi orang boleh nanya, di mana Tuhan? Di mana kedudukan Tuhan yang kamu sembah itu? Di saat kamu bermaksud, kayak kita sekarang misalnya ke anak gitu ya. Di mana kehormatan kamu? Kalau anak bukan kehormatan, di mana rasa bakti kamu kepada orang tua? Kita nanya tempat itu. Bukan kan sebetulnya kan? Kadang-kadang di mana itu maknanya bukan hanya tempat kan? Jadi kalau ada pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan dalam hadis Aina Allah, itu maksudnya bukan menanyakan tempatnya Gusti Allah. Tapi menanyakan kedudukan Gusti Allah. Secara maknawi gitu loh. Di mana rasa hormat kamu sama guru kamu itu? Kok kamu kurang ajar gitu sama guru kamu? Bukan seperti saya nanya tempat kan? Tapi menanyakan kedudukan yang ditanya gitu loh. Kedudukan secara maknawi. Nah, budak itu kemudian fa'asyarat ila sama, dia mengisyaratkan ke langit begini. Nah, Rasulullah kemudian membenarkan imannya perempuan ini, bukan berarti membenarkan akidah Tuhan ada di langit, bukan. Tapi isyarat ke langit itu sebagai isyarat bahwa Tuhan yang disembahnya punya kedudukan yang maha tinggi gitu loh, di atas makhluk-makhluknya. Itu pembahasan lain. Tapi intinya begitu. Sejak kapan Allah ada? Kapan Allah ada? Salah juga. Karena istilah kapan menanyakan sesuatu yang berwaktu. Allah tidak terikat dengan waktu. Karena dia berbeda dengan makhluk. Li'annaha hadisah. Karena semuanya itu hadis. Jadi jisim, arad, makan, zaman, semuanya itu hadisah. Baru. Maksudnya ada dari ketiadaan. Waktu dan tempat itu baru ada dengan adanya peristiwa ledakan besar. Big Bang atau Al-Infijar Al-Azim dalam bahasa Arab itu. Sebelum adanya ledakan besar, yang nggak ada waktu, nggak ada tempat. Berarti Tuhan itu nggak berwaktu dan tidak bertempat. Wallahu qadim, sementara Allah itu qadim, la yaqumu bihi hadith. Tidak berada pada dirinya sesuatu yang hadith. Wallahu qadim, Allah itu qadim, saya nggak usah mengulangi makna qadim. La yaqumu bihi hadis, tidak berada pada dirinya sesuatu yang hadis. Perhatikan, ini penting.
Sekarang ada orang meyakini Allah itu kalau bicara dengan bahasa dan huruf. Itu akidahnya Ibnu Taimiyah begitu ngomong-ngomong. Hanya saja dengan huruf dan suara tidak seperti suara kita katanya. Lihat. Allah berbicaranya Allah itu berbeda dengan bicaranya kita. Perhatikan. Kalau Allah berbicara dan berbicaranya itu dengan suara misalnya Allah mewahyukan ke Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara itu ada awal ada akhir kan? Ya enggak? Kalau Allah bicara dengan suara, melafalkan suara seperti kita, mewahyukan Al-Quran dengan suara itu ada awalnya ada akhirnya ya kan? Sementara Allah kan tidak berawal. Berarti Allah itu menyampaikan wahyu tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tidak dengan bahasa. Catat ini baik-baik. Oke Ustaz, itu kan Quran bahasa Arab. Ya Quran bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Arab. Artinya begini, Allah memberitahu Nabi Muhammad. Memberitahu, bukan berarti melisankan loh ya. Bisa dipahami nggak? Beda memberitahu dengan menyampaikan secara lisan, ya kan? Kita kalau memberitahu orang apa harus dengan lisan? Enggak kan sebetulnya. Kadang-kadang sekarang biasanya ada apa tuh istilahnya kalau yang jarak jauh itu? Telepati. Itu kita tidak bicara kan? Tapi tersampaikan kan? Enggak sebagai contoh aja gitu maksudnya. Bahwa manusia pun ketika ingin menginformasikan sesuatu kepada yang lain, enggak selamanya harus dengan ucapan gitu loh. Kadang ya maksudnya sebagai litakrib untuk mendekatkan pemahaman aja. Allah itu ngasih wahyu ke Nabi Muhammad, bukan berarti Allah itu ngomong begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terus keluar huruf-huruf dari zat Allah itu. Enggak, bukan itu. Akidah Islam itu meyakini Allah maha berbicara. Tapi pembicaraannya tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa bahasa. Yang diterima Nabi Muhammad itu bahasa Arab. Tapi bukan berarti Allah melafalkan bahasa Arab. Allah memberitahu Nabi Muhammad. Ini Al-Fatihah itu bunyinya begini gitu loh. Tanpa Allah berbicara. Dengan cara kita itu. Bisa dipahami nggak? Karena kalau Allah berbicara seperti kita, berarti pembicara Allah itu punya awal, punya akhir. Dan itu mustahil. Karena Allah tidak bermula. Allah qadim. Tuh lihat. Tapi anak kecil kalau seandainya dibilang Allah itu berbicara, pasti bayangannya itu berbicara kayak kita kan? Nah karena kita bukan anak kecil, jadi kita harus bisa meningkatkan iman kita. Yang rasional. Kelompok Salafi meyakini Allah berbicara dengan bahasa, dengan huruf, dengan suara. Tapi beda dengan kita katanya. Kelompok Salafi begitu keyakinannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan cek kitab-kitab Ahlus Sunnah. Saya udah belajar 9 tahun. Gak ada ulama Ahlus Sunnah yang bilang Allah itu yatakallam biharfin wa sautin wa lughatin. Gak ada. Semuanya ulama sepakat kalam Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa bahasa. Kalam Allah. Allah berbicara dengan cara yang layak bagi zatnya. Dan kita tidak diberitahu bagaimana pembicaraannya. Dan itu gak bertentangan dengan fakta bahwa Quran dalam bahasa Arab. Taurat katakan dalam bahasa apa Taurat? Bahasa Ibrani ya? Bahasa Ibrani. Yang diwahyukan gitu loh. Yang diwahyukan. Bukan berarti Allah ngomong dengan bahasa itu. Enggak. Allah mewahyukan dengan caranya, tidak dengan cara seperti kita. Titik. Wa daliluhu, dalilnya minal akli, dari rasio, dari akal. Kenapa Allah berbeda dengan makhluk? Apa dalilnya? Ini jawabannya. Annahu law lam yakun mukhalifan lil makhluqat. Kalau Allah itu tidak berbeda dengan makhluk, kalau Allah tidak berbeda dengan makhluk, lakana hadithan mithlaha. Maka dia menjadi hadis sepertinya, seperti makhluk maksudnya. Lagi-lagi diulangi kata hadis kan? Tadi sudah saya jelasin, hadis itu sesuatu yang memiliki permulaan. Kalau Allah itu tidak berbeda dengan makhluk, ya maka dia sama dengan makhluk. Kalau Allah itu sama dengan makhluk, kan gitu gampangnya. Maka dia hadis. Hadis itu artinya punya permulaan. Kalau punya permulaan berarti butuh. Sementara udah kita jelaskan berkali-kali, mustahil Tuhan itu punya kebutuhan sama yang lain.
Jadi kalau Allah tidak berbeda dengan makhluk atau sama dengan makhluk, maka dia menjadi hadis seperti makhluk. Wa huwa khilafu ma taqaddama, dan itu bertentangan dengan apa yang sudah lewat. Apa yang sudah lewat? Min wujubil qidami wal baqa, yaitu wajibnya sifat qidam dan baqa. Jadi kalau Allah itu sama dengan makhluk, maka Allah tidak mungkin memiliki sifat qidam, tidak mungkin memiliki sifat baqa. Sementara udah kita buktikan, Allah itu punya sifat qidam, dalam arti tidak bermula, Allah itu tidak berakhir. Kalau Allah tidak bermula, tidak berakhir, sebenarnya gampang banget. Kalau Allah terbukti tidak bermula, tidak berakhir, otomatis dia beda dengan makhluknya. Sesederhana itu. Nah, yang selanjutnya ini lumayan. Hadirin, kumaha hadirin? Bisa dipahami 3 penjelasan ini? Kalau otak yang masih pada kuat, kita lanjutkan. Karena kita ini pertemuan ketiga ya Pak? Nah, minimal tuh ini yang ini selesai ini. Sok, ada yang mau nanya dulu. Tapi pertanyaannya ke sini dulu ya. Apa yang singkat aja? Ustaz, tadi yang belum paham itu misalnya. Coba, ada nggak Pak Giri? Itu mah nanti itu mah. Apa? Jadi gimana ya cara nabi-nabi atau orang dulu menafsirkan wahyu kayak terus jadi Al-Quran, jadi Injil, jadi Taurat? Enggak, nabi itu bukan bahasanya, bukan menafsirkan, menyampaikan. Ketika Nabi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran pun itu kan wahyu. Artinya begini, posisi Nabi Muhammad itu menerima gitu loh. Bukan berdoa, menerima, dikasih wahyu, dikasih pengetahuan. Nabi menerima pengetahuan itu. Tapi bukan berarti Allah berucap kan? Maksudnya gini, kan gampang banget sebetulnya. Pertanyaan saya begini, bisa nggak kita ini, belum bicara Tuhan ini mah, bicara kita. Bisa nggak kita menginformasikan sesuatu kepada yang lain tanpa suara, bisa nggak? Maksudnya sebagai contoh aja, bisa kan? Artinya secara rasional mungkin kan? Mungkin kan? Nah, kalau sesama manusia aja kita memungkinkan itu, kenapa bagi Tuhan tidak gitu? Jadi Allah itu mewahyukan sesuatu kepada nabinya tanpa dia berucap, karena dia nggak punya lisan kan? Masa Allah dikatakan punya lidah? Kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu nih, cuman nggak dengan lisan atau apa, kan bisa jadi misal aku nerimanya salah, cuman kayak bisa misalnya ke Salma ngasih sesuatu. Iya makanya saya bilang itu bukan analogi. Kalau analogi iya. Kalau kita bisa salah, ini kan sebagai permisalan aja bahwa poinnya boleh kita itu memungkinkan adanya penyampaian informasi tanpa berupa suara. Kalau Nabi nggak mungkin salah, kan sama Allah sudah dijaga. Itu juga sama kayak kitab-kitab yang lain gitu, kayak kitab Taurat, Zabur. Iya, diwahyukan dengan cara tanpa Allah itu berucap gitu loh. Ya, Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril katakanlah menerjemahkan ulang. Bukan ngoreksi, menyampaikan. Kecuali kalau kan wahyu dalam Islam itu kan wahyu ada 2 macam. Ada wahyu yang kemudian menjadi hadis, ada wahyu yang menjadi Al-Quran. Nah yang Al-Quran ini, yang kita baca sekarang ini, Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas itu nggak ada perubahan dari apa yang diterima Nabi Muhammad dari Jibril dari Allah Ta'ala. Itu nggak ada perubahan redaksi, gitu-gitu aja. Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in sampai ke kita sekarang. Enggak, sebenarnya gampang nggak coba? Enggak, kalau bagi saya gampang aja. Tuhan tidak berbicara dengan cara seperti kita, itu kan gampang aja sebenarnya. Ya sepakat kan, udah selesai. Cuman aku penasaran kayak gimana orang dulu kayak menerima gitu terus naksir sampai sekarang tuh ada Quran sampai ada Injil yang mungkin kayak kita nggak tahu keberadaannya di mana. Enggak gimana-gimana. Memang diberitahu dengan cara, kalau cara persisnya kita kan nggak tahu juga. Enggak, kadang-kadang wahyu itu, dalam hadis disebutkan, kadang-kadang wahyu itu datang ke Nabi Muhammad, ditancapkan kepada hatinya. Kadang-kadang berupa gemerincing lonceng, ya kan? Kadang-kadang dengan beragam bentuk. Tapi yang jelas, beliau menerima gitu loh.
Menerima dengan cara apa? Allahu alam. Yang jelas itu diketahui. Nabi menerima, ginilah sebenarnya gampang aja. Pernah nggak dalam keseharian kita tiba-tiba dapat inspirasi? Kan? Saya mau nanya gimana caranya dapat inspirasi itu? Ya kan gitu kan? Tapi maksudnya pengetahuan itu ada asalnya kan? Tiba-tiba, oh ternyata ini inspirasi. Gitu kan? Itu untuk memudahkan aja. Ya bukan mirip-mirip. Maksudnya kita sebagai manusia ini dimungkinkan untuk menerima informasi. Nah, Nabi itu kalau menerima informasi dari Tuhan namanya wahyu. Kalau orang soleh namanya ilham. Istilah ilham pernah dengar? Intuisi. Intuisi. Iya, intuisi. Kalau para wali namanya ilham. Kalau para nabi namanya wahyu. Gitu. Jadi Allah itu tidak berbicara seperti makhluk dengan lisan, dengan alat berupa bahasa, huruf, suara. Dia berbicara dengan cara yang layak bagi dirinya. Berarti kalau masalah bahasa tuh cuma gara-gara si Nabi ini diturunkan di negara ini, jadi satu kitab itu dalam bahasa ini. Enggak, memang Allah menurunkan dalam bahasa Arab. Enggak kayak kitab-kitab yang lain kan berbeda lah. Iya. Setiap nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Iya. Setiap nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Iya, masa nabi diturun dasar pokoknya bahasa Inggris? Kan nabi ngasih petunjuk. Gak make sense dong. Ah, udah selesai. Sifatul qiyam bin nafs. Sifat berada dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, ini masih sifat salbiyah. Berarti kalau mau kita artikan dengan penafian, artinya tidak bergantung kepada yang lain. Sifat tidak bergantung kepada yang lain atau berada dengan dirinya sendiri. Berada dengan dirinya sendiri ini maksudnya dua. Saya ulangi. Kalau dibilang Allah tidak bergantung sama yang lain atau berada dengan dirinya sendiri, maksudnya Allah itu tidak butuh kepada sesuatu yang ditempati, juga tidak butuh kepada sebab atau mukhassis. Ada istilah baru nih, mukhassis. Jadi tidak butuh kepada yang lain itu maksudnya tidak butuh kepada sesuatu yang ditempati. Nah, sesuatu yang ditempati ini bahasa ilmu akidahnya namanya mahal. Mahallun. Apa contohnya? Ya ini. Ini ada meja, ada buku, ada kursi, ada lantai, ada gelas. Namanya mahal ini. Sesuatu yang ditempati. Ini kan ada warna putih. Tuh warna putih ini bertempat pada gelas. Nah gelas ini namanya mahal. Sesuatu yang ditempati. Allah itu nggak butuh sama beginian. Nggak butuh sama sesuatu yang lain gitu loh. Di mana Allah itu bertempat pada dirinya. Gitu loh maksudnya. Tidak butuh kepada yang lain itu. Ada baju warna hitam. Ya warna hitam ini bertempat di baju saya. Nah baju ini namanya mahal. Allah itu nggak butuh kepada mahal. Artinya dia nggak butuh kepada sesuatu yang ditempatinya. Dia tidak bergantung sama itu. Yang kedua, tidak butuh kepada yang lain itu maksudnya tidak butuh kepada sebab yang mengkhususkan. Saya ulangi. Sebab yang mengkhususkan. Bahasa Arabnya mukhassis. Mukhassis. Apa maksudnya sebab mengkhususkan itu? Gini, ini buku berwarna hijau ukuran namanya A5. Warna hijau ukuran A5. Padahal dia itu bisa aja ukurannya B5, warnanya merah, ya kan? Fontnya katakan ini ukuran 16. Padahal bisa aja 12 jadi buku saku, ya kan? Ada kemungkinan dia warna kertasnya putih. Padahal bisa aja kuning. Nah ini ada yang mendesain kan? Ada sebab yang mengkhususkan ini kan sebetulnya? Iya nggak? Sebab yang mengkhususkan, oh buku ini kita rancang, ukurannya A5, warnanya hijau, fontnya berwarna hitam, kertasnya warna putih. Itu namanya, yang mengkhususkan itu namanya mukhassis.
Makhluk itu semuanya butuh kepada mukhassis. Artinya perlu kepada yang merancang desainnya gitu loh. Handphone itu ada yang berwarna merah, ada berwarna putih, ukurannya ada yang sekian inci, yang ini sekian inci. Semua makhluk itu butuh kepada perancang yang menghususkan. Kan bisa aja misalnya kita lihat spidol ini, bisa dia itu berwarna hitam, kemudian bulatnya kurang dari ini, bisa juga dia itu lebih panjang, bisa aja. Kenapa sekarang kok warnanya hijau, kemudian ininya, maaf bukan hijau, biru. Kenapa ininya biru? Kenapa ukurannya segini? Dan seterusnya. Ini butuh kepada sebab yang menghususkan. Nah, sebab yang menghususkan itu namanya mukhassis. Allah nggak butuh sama beginian. Artinya kalau Allah punya kuasa, punya kehendak, punya pengetahuan, bukan berarti didesain sama yang lain gitu loh. Intinya paham nggak? Paham nggak? Kan kalau makhluk semuanya didesain sama yang ada sebab, ada yang mengkhususkan kan? Kenapa kursi ini diletakkan di atas lantai, bukan di atas meja begini? Ya karena ada sebabnya yang mengkhususkan. Memang ada orang yang meletakkan begini. Dia bergantung kepada yang mengkhususkan dirinya. Kenapa mic ini ukurannya kayak begini? Ya karena ada yang merancang. Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui, Maha Mendengar dan lain-lain. Bukan berarti ada yang mendesain. Bukan berarti Allah itu ada yang mengkhususkan dirinya. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi itu maksudnya Allah nggak butuh sama yang lain. Nggak butuh kepada sesuatu yang ditempati. Juga nggak butuh kepada sebab yang mengkhususkan. Nah, tahu nggak kenapa ini penting? Kalau ada orang bilang Allah itu ada di atas. Di atas dalam arti jarak loh ya. Ada orang meyakini Tuhan ada di atas di sono. Konsekuensinya apa? Ini keberadaan Allah di atas ini yang mengkhususkannya siapa? Ya kan? Karena, kenapa saya sah menanyakan begitu? Karena keberarahan di atas, di bawah, di pinggir, kanan, kiri, itu hanya berlaku bagi jisim kan? Bagi makhluk kan? Ya enggak? Kita ini bisa berarah, saya bisa dikatakan di depan, ini di samping, kemudian ini di sebelah kiri. Karena kita ini makhluk yang punya susunan kan? Terikat dengan dimensi ruang dan waktu gitu loh. Baru ada namanya arah, ya enggak? Allah itu kan enggak berwaktu, enggak beruang, artinya tidak terikat dengan ruang, tidak terikat dengan waktu, tidak tersusun. Berarti enggak sah dibilang Allah itu di atas, dalam arti di atas berdiri di sana. Kalau Allah dikatakan di atas, kenapa enggak di bawah? Kenapa enggak di kanan? Kenapa enggak di kiri? Berarti ada sebab yang mengkhususkan kan? Karena itu ulama mengatakan, enggak, mustahil Allah itu berarah. Dia tidak berarah, tidak berwaktu, tidak bertempat, dan tidak memiliki sifat-sifat makhluk. Karena keberadaannya di atas ini pada akhirnya akan menghususkan mukhassis. Siapa yang menghususkan Allah berada di atas itu? Oh, Allah menghususkan dirinya, mustahil. Karena kalau seandainya kita katakan Allah menghususkan dirinya, berarti terjadi kebaruan pada diri Allah. Ya kan? Berarti arah itu muncul setelah tadinya tidak ada gitu loh. Nah, mustahil. Walhasil gimana kalau ditanya Allah itu? Allah itu ada dengan dirinya sendiri. Tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak beruang, tidak berarah, dan seterusnya. Sering kita sebut Allah di atas, boleh kalau dimaknai secara maknawi. Di atas dalam arti kedudukannya di atas kita. Bukan berarti dia punya tempat di atas sono gitu loh. Gak apa-apa. Ya serahkanlah sama yang di atas, udah urusan kita itu gak jadi masalah. Kalau maknanya di atas dalam arti secara kedudukan. Bahwa Tuhan itu di atas semua makhluknya dalam arti kedudukan yang melampaui makhluknya. Tapi yang keliru adalah kalau ada orang meyakini Allah itu ada di sono, di atas sono. Berarah seperti halnya makhluk. Karena Allah bukan jisim, bukan tidak butuh kepada mukhassis. Ya. Baik. Udah berapa jam ini, Pak? Masya Allah. 1 jam ya? 1 jam kurang 10 menit. Saya kurang 10. Kurang 5. Jadi 15 menit. 15 mulai. Aduh loh. Apa tanya jawab aja? Sudah cukup banyak. Iya. Sebenarnya sih perlu dijelasin lagi. Nah, kalau untuk memperjelas tema buat menjawab pertanyaan. Enggak, itu yang berarti izin bertanya Ustaz. Apakah yang lagi menyampaikan wahai Muhammad, malaikat Jibril mengkonversi kalam Allah menjadi bahasa Arab?
Enggak, bukan mengkonversi istilahnya itu. Allah ngasih tahu, ginilah gampangnya itu. Allah ngasih tahu, wahai Jibril, ini Quran ini kayak begini. Sejak awal udah kayak gitu. Jadi malaikat Jibril ini hanya penyampai doang. Istilahnya apa ya? Hanya ya penyampai. Iya, penyampai. Gak ngotak-ngatik gitu loh. Jadi sejak awal sama Allah diwahyukan, Quran ini bahasa Arab. Malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad gitu loh. Bukan mengkonversikan dalam arti menterjemah gitu, bukan. Kalau begitu Quran kalam Jibril dong. Kalau malaikat Jibril punya andil. Kalau malaikat Jibril kita asumsikan punya andil mengubah atau menerjemahkan Quran, berarti Quran kalam Jibril dong, bukan kalam ilahi. Kan sesederhana itu. Jadi Nabi Muhammad, kecuali kalau bicara hadis. Kalau hadis Nabi itu, ada hadis Nabi itu ada dua macam. Ada yang tauqifi, ada yang taufiqi. Ada hadis Nabi, itu memang perangkaiannya dari Nabi Muhammad. Makanya kalau bagi orang yang belajar bahasa Arab, ngelihat hadis, kitab hadis sama Al-Quran, itu redaksinya beda. Feel-nya juga beda gitu loh. Yang dirasa itu kalau kita baca itu beda. Wasari. Bedanya, bagi yang nggak bisa bahasa Arab nggak akan tahu bedanya. Tapi kan kita bisa nanya sama ahlinya. Paham nggak maksudnya? Memang kita sudah pasti akan bertanya nih, apa bedanya Ustaz gitu. Nah, untuk mengatakan ada bedanya itu orang perlu puluhan tahun. Berhubung kita nggak punya waktu, tanyalah sama pakarnya. Betul nggak redaksi Quran itu beda dengan redaksi hadis? Iya, kesaksian para pakar begitu. Coba kalau sekarang saya bacakan. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidh. Dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi orang asing yang nggak tahu bahasa Arab, mungkin dia ngerasanya sama aja. Tapi bagi yang pakar bahasa Arab sampai ke akar-akarnya, bagi dia tuh rasanya beda. Zauknya itu beda. Nah, jadi malaikat Jibril, saya ulangi, malaikat Jibril itu mewahyukan ke Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, tapi dia tidak punya intervensi sama sekali terhadap wahyu yang dia terima itu. Kalau kita bicara hadis, baru kalau bicara hadis, ada intervensi Nabi Muhammad merangkai ulang, katakan begitu. Inspirasinya dari wahyu dari Allah nih. Allah ngasih, dirangkai dengan bahasa Nabi, dengan gaya bahasa Nabi. Itu namanya hadis. Kalau Quran, 100%. Tidak ada perubahan. Jadi teringat konsepsi ini hampir mirip dengan pemahaman Syiah Ismailiyah terhadap Al-Quran. Enggak. Bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah ke Nabi Muhammad yang kemudian dikonversikan kan. Kan kita tidak meyakini wahyu dikonversikan. Hanya saja orang itu mungkin masih sedikit susah. Bagaimana itu Allah mewahyukan dalam bahasa Arab itu? Dengan cara Allah tidak berbahasa, ya kan? Karena kita ini, sekali lagi, kita ini berpikir udah kadung terkurung dalam keseharian kita. Namanya kita kalau ngomong pasti dengan bahasa kan? Nah, kita sekarang sedang bicara sesuatu yang bukan makhluk gitu loh. Harus tersucikan dari segala sesuatu yang melekat pada makhluk. Makhluk kalau ngomong itu dengan lisan, dengan suara, ya kan? Nah, sang Khalik, masa mau kita samakan dengan makhluk? Sementara Quran mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Kalau dikatakan Allah berbicara, menyampaikan pesan sebagaimana kita, ada suaranya, berarti Allah punya yang semisal dong kalau begitu. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Gitu ya. Bisa dianalogikan malaikat Jibril diinstal katanya. Diinstal oleh Allah sudah dengan bahasa Arab. Kun fayakun tanpa waktu dan bahasa. Diinstal bahasanya. Engineer apa gimana? IT kali, pakar IT yang nanya. Lalu malaikat Jibril menyampaikan dengan kata-kata. Gak gini, saya masih ingat uraian Imam Sya'rani dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Itu kata beliau, sampai detik ini gak ada ulama yang bisa ngasih penjelasan bagaimana cara Jibril ngasih tahu Nabi Muhammad itu. Gak ada penjelasan detailnya, karena itu hal gaib. Cukup kita meyakini bahwa Quran ini tersampaikan ke kita sebagaimana adanya. Yang Allah inginkan begitu. Tanpa Allah berbahasa ya. Karena dia bukan makhluk. Tanpa Allah sendiri berbahasa. Dari Allah kepada malaikat Jibril ya. Iya. Tapi dari malaikat Jibril ke
Rasulullah kan jelas ya. Oh ya, maksud saya gitu. Ya, dari malaikat Jibril bagaimana kaifiyahnya. Kaifiyah itu caranya, prosesnya. Malaikat Jibril nerima dari Allah, ya mohon maaf. Ya, dari malaikat Jibril nerima dari Allah itu, nggak ada ulama bisa ngasih penjelasan, nggak, itu hal gaib kan? Tapi sebenarnya secara logika sederhana kita bisa mencerna. Malaikat Jibril dikasih tahu sama Allah, titik, udah selesai kan? Malaikat Jibril dikasih tahu, wahai Jibril, inilah Al-Quran. Redaksinya seutuhnya, sampaikan ke Muhammad, misalnya begitu. Tentu kalau saya memisalkan, wahai Jibril, udah ucapan itu kan sebetulnya kan ya? Wahai Jibril, tolong sampaikan ke Muhammad. Enggak, Allah juga nggak bicara begitu gitu loh. Kali ini nggak bicara dengan cara makhluk. Kenapa Ustaz ribet-ribet amat? Udah sih bilang Allah juga ngomong misalnya. Enggak, masalahnya kalau Allah dibilang ngomong dengan bahasa, terus ada urutan-urutan begitu, itu bertentangan dengan sifat qidam yang tadi kita sebut. Allah tidak bermula. Kalau Allah berbicara dengan huruf, berarti ada permulaannya tuh hurufnya. Ya kan? Mustahil kan zat yang tidak bermula terus berada pada dirinya sesuatu yang bermula. Gimana itu? Kalau zat Allah tidak bermula, berarti segala sesuatu yang terkait dengan dirinya gak ada permulaannya. Kecuali perbuatannya. Kalau perbuatan Allah itu hadis, penciptaan makhluk ada awalnya. Kita bicara sifat zat Allah yang tidak punya permulaan. Jadi metode yang sama juga kalau yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad saat Isra Miraj itu juga ya. Dan juga kepada Nabi Musa, Allah Musa taklima. Ya, itu juga penting dikoreksi itu. Isra Mi'raj itu bukan berarti Nabi Muhammad itu sowan ke Allah kemudian, wahai Muhammad, aku perintahkan. Bukan dengan itu. Tapi intinya Nabi Muhammad dikasih perintah. Tapi kan ngasih perintahnya Tuhan masa sama dengan kita? Muhammad tunaikan sholat 5 waktu. Itu kan kita ngomong kayak gitu. Masa Tuhan sama kayak gitu ngomong? Tapi yang jelas Nabi Muhammad diperintahkan. Diperintahkan tidak dengan cara kita memerintahkan orang lain. Tolong lunaikan ini. Tuh ada ucapan tuh. Allah kan gak berucap. Tapi yang jelas Nabi Muhammad dapat message-nya gitu loh. Dapat message-nya itu. Dengan cara yang kita nggak tahu. Bisa dipahami nggak? Saya kepikirannya kalau ini, pendekatannya mungkin yang paling dekat ketika kita berbicara dalam batin kita. Itu kan nggak bersuara. Iya, bisa begitu. Iya, kayak mirip kayak telepati gitu kan? Ya. Ketika berbicara sendiri dalam batin itu kan. Iya, itu disebut dengan kalam nafsi. Ada bahasa istilah kalam. Ada kalam nafdi, ada kalam lafzi. Jadi begini saudara-saudara sekalian. Itu Quran yang kita baca yang Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalam Allah apa bukan? Ya, ini kalam Allah. Kok bisa? Kan tadi Ustadz bilang kalam Allah tidak berupa bahasa. Ya, ini kalam Allah karena menjadi penunjuk atas kalam Allah yang qadim. Oke. Bagi yang kesusahan memahami begini, saya kasih permisalan begini. Saya diam sendiri nih. 5 menit kemudian saya bilang, Mas Ikro sampean itu ganteng banget loh. Sebelum saya ngomong sampean ganteng banget, itu sudah ada makna dalam diri saya, ya kan? Ya enggak? Ucapan sampean ganteng banget ini menjadi penunjuk atas makna yang berada pada diri saya, ya enggak? Yang bukan berupa suara ini. Ya kan? Sering kan kita ngalami itu kan? Iya, kereta-kereta cek orang Sunda mah. Tapi kan itu bukan berarti Allah itu kayak begitu, enggak. Maksudnya adalah bahwa dalam diri kita sendiri ada kalam atau pembicaraan yang tidak berupa suara. Kita bisa menerima adanya itu, ya enggak? Di lingkungan hidup kita ada pembicaraan yang tidak berupa suara. Hanya berupa makna saja, ya kan? Kita bisa mengamini itu. Dan lafaz yang kita ucapkan itu hanyalah wadah. Bahasanya wadah. Wadah dari makna yang ada dalam diri kita itu, ya kan? Saya kalau menulis sekarang, bikin satu artikel. Itu sebelum saya nulis, idenya udah ada di sini, ya kan? Dan tulisan itu hanya menjadi wadah dari ide saya, benar nggak? Nah, Quran itu, ini mah permisalan doang. Quran ini kita sebut kalam Allah. Iya, jangan dibilang kalam Nabi Muhammad. Kalam Allah, kenapa? Karena berasal dari firman-Nya yang qadim itu. Dia menjadi penunjuk gitu loh. Pada kalam Allah yang qadim itu. Allah itu, dia tidak bicara dengan bahasa. Tapi menyampaikan wahyu yang kemudian tersampaikan dengan bahasa Arab. Ini bahasa ini menjadi penunjuk atas makna yang berada pada zat Allah.
Liur sorangan lah. Para rusing. Ya emang begitu. Kalau anak kecil cukup ajari Allah itu maha berbicara nak, selesai. Apa buktinya? Ini ada Al-Quran. Satu jam setengah apa ya? Saya lupa ini ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan Allah turun ke langit dunia. Ah, itu lihat tuh, turun ke langit dunia. Memang ada hadisnya. Istilahnya yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kulla lail. Allah turun. Turun bukan berarti zat Allahnya yang turun. Ulama menjelaskan turun dalam arti Allah itu ada Imam Baijuri mengartikan yanzilu malaku rabbina. Turun malaikat Allah itu. Malaikatnya yang diturunkan. Bukan berarti Allahnya turun dan berpindah karena turun itu hanya berlaku bagi jisim kan. Turun dan pindah itu hanya berlaku bagi makhluk gitu. Masa ya terus sekarang nanti baliknya gimana gitu loh. Terus pertanyaan saya gini, kalau Allah itu turun beneran dari arsy atau dari langitnya, kira-kira yang turun di Jerman kan beda waktunya dengan turun di Indonesia, ya enggak? Dengan yang di Mesir, dengan di Australia, gimana itu turunnya itu? Coba kayak gitu. Ya kan? Turun dalam arti malaikatnya. Ada ulama yang menyebutkan turun dalam arti Allah mengawasi secara khusus. Kan ada bilangan kiamat hari Jumat. Nah, itu waktu orang kan beda-beda. Ini beneran beda-beda nanti. Enggak, emang ada hadis yang bilang kiamat hari Jumat ya? Allahu a'lam. Kiamat hari Jumat. Yang saya tahu hari kiamat, emang ada hadisnya? Pernah dengar tuh hadisnya? Kiamat hari Jumat. Sering ngomong hari Jumat. Allahu a'lam. Hari apa? Tapi yang jelas kalau Allah dikatakan turun itu bertentangan dengan keesaannya. Allah turun artinya mengalami perpindahan. Perpindahan hanya berlaku bagi makhluk, bagi jisim. Allah bukan jisim, tadi kita sebut. Allah turun dalam arti rahmatnya, ampunannya, atau malaikatnya, gitu loh. Takwilannya banyak. Ada lagi? Udah jawab pertanyaan aja. Ah ini nih. Izin bertanya Ustadz tema kemarin. Untuk berusaha memahami sifat-sifat yang disebutkan kemarin. Sifat salbiyah yang dimaksud sebagai Allah. Apa boleh sifat ma'ani dicontohkan ada pada manusia. Namun dalam konteks entitas keterbatasan karena kelemahan manusia. Seperti ia punya ilmu. Namun ia hanya terbatas dan sifat-sifat ma'ani. Ya memang begitu kenyataannya. Kita itu punya sifat juga gitu loh. Disebut sebagai sifat ma'ani. Kita punya pengetahuan. Kita punya kasih sayang, Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha mengetahui. Kita punya kemampuan, Allah juga punya sifat kudrah, punya sifat kemampuan atau kuasa. Kita juga punya kuasa, tapi dengan kapasitas yang berbeda gitu loh. Atau sifat-sifat ini hanya untuk memudahkan manusia untuk memahami sifat-sifat Allah karena sekali lagi keterbatasan kognitif esensi manusia. Enggak, jadi gini, kita tidak memungkiri manusia itu punya sifat ma'ani. Dalam arti dia punya kuasa, dia punya pengetahuan, punya pendengaran. Nggak ada orang bisa mengingkari itu kan sebenarnya. Punya pendengaran, punya penglihatan, punya pembicaraan. Tapi yang jelas sekali lagi, Allah berbeda dengan makhluk. Berarti kalau Allah berbicara, cara bicaranya beda dengan makhluk. Allah mengetahui, cara mengetahuinya beda dengan makhluk. Allah berkuasa, kuasanya beda dengan makhluk. Dan lain-lain. Jadi itu hanya kesamaan dari sisi nama aja. Bukan dari sisi hakikat gitu loh. Contohnya Allah mengetahui, makhluk juga mengetahui, tapi bedanya pengetahuan Allah itu tidak memiliki awal. Kalau kita mengetahui kan ada awalnya. Sampean kenal saya kan ada awalnya. Tanggal sekian, jam sekian, ya kan? Kita tahu sesuatu itu ada awalnya. Dan terbatas lagi. Pengetahuan Allah tidak ada awal, tidak ada batas. Allah punya sifat kuasa, dengan kuasa itu dia mengadakan dan meniadakan segala sesuatu. Kuasa makhluk, ya paling hanya terikat dengan 1-2 objek doang. Ada yang keterbatasan itu. Jadi nggak ada masalah. Ada lagi Pak? Di atasnya ada lagi tuh. Yang pertama itu. Yang mana? Saya tuh niatnya bikin kitab ini tuh buat pemula, beneran pemula. Ternyata masih susah juga loh ya. Masih susah juga. Ada lagi? Ayo. Assalamualaikum Ustaz, kalau zat definisi adalah sesuatu yang memiliki sifat dan sifat yang memiliki zat, bukankah itu? Oh enggak daur. Daur itu bergantungnya satu objek
ke objek yang lain bergantung. Tawaqqufu syai' ala ma yatawaqqafu alaih. Pengertiannya begitu. Jadi saya nggak bilang bahwa gini, yang mustahil itu begini nih. Ini A, ini satu objek nih. Katakanlah ini misalnya Dian. Ini misalnya ibunya. Ibunya melahirkan Dian, Dian melahirkan ibunya. Kayak gitu loh. Mungkin apa enggak? Ini semua orang sepakat. Jadi penjelasan kita tadi, zat dan sifat itu bukannya bergantung seperti ini. Maksudnya itu keterkaitan. Bahwa yang namanya zat pasti memiliki sifat. Kalau ada yang namanya sifat, otomatis dia berada pada zat gitu loh. Iya kan? Kan logiknya begitu. Enggak, saya mengartikan sekarang zat itu memiliki sifat. Nah, konsekuensinya apa berarti? Semua sifat berarti berada pada zat dong, iya enggak? Iya enggak? Enggak ada daur di sini. Bukan berarti ini karena ini bukan dua objek yang berbeda gitu loh. Ini tuh satu paket istilahnya mah, bahasa gampangnya satu paket. Namanya ada sifat, pasti ada zat. Namanya ada zat, ya pasti ada sifat gitu loh. Sepaket. Kalau yang kita katakan mustahil daur itu kan dua objek berbeda nih. Ini bergantung sama ini bergantung sama ini. Wujudnya. Oke, sekarang ada istilah begini. Bapak dan anak. Makna kebapaan itu bergantung pada makna adanya anak, ya kan? Karena sesuatu nggak bisa disebut bapak kalau dia nggak punya anak. Anak bisa disebut anak kalau dia punya bapak, ya kan? Termasuk daur nggak ini? Makna. Jadi makna bapak itu hanya bisa kita pahami kalau ada anak, ya kan? Masa orang disebut bapak tapi nggak punya anak? Terus anak tuh bisa disebut anak kalau punya bapak, kan? Lihat ada kebergantungan. Tapi ini nggak mustahil. Memang begitu kenyataannya kan? Ya nggak? Karena ini menyangkut makna gitu loh. Yang kita katakan daur mustahil itu kalau menyangkut wujud. Wujud bapak dilahirin sama anak dilahirin sama bapak. Ya kan? Nggak mungkin lah. Ya kan? Apa misalnya? Ya banyak contohnya. Kayak ayam sama telur. Iya. Itu common sense. Semua orang sepakat itu mustahil. Ada namanya daur sabqi. Tapi udahlah. Yang lain. Yang penting jelas itu daur mustahil kayak gitu. Pertanyaan pertama tadi, Ustadz, izin bertanya, kalau konsep ketuhanan kita beda dengan konsep agama atau kepercayaan lain, berarti ketika kita membandingkan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, tidak apple to apple dong Ustadz. Tadi saya belum bisa mencerna nih. Kalau seandainya tidak apple to apple, apakah layak untuk dipergandingkan dan didiskusikan? Bukan membandingkan bahasanya. Kita membuktikan bahwa konsep ketuhanan yang ini keliru gitu loh. Bukan berarti ada dua Tuhan kita bandingin. Enggak, ini dua konsepsi. Konsep ketuhanan agama lain itu misalnya katakan ada yang bertentangan dengan hukum akal. Kemudian ketika mereka menjelaskan akidah, katakanlah misalnya Trinitas yang paling gampang. Dasar wahyunya juga tidak ada. Ya kan? Terus kita katakan, oh ini nih. Kalau konsep ketuhanan Islam, ada dasar wahyunya, ada dasar rasionalnya. Membandingkan dalam arti membuktikan kan sah-sah aja. Bahwa yang ini keliru, yang ini tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena punya argumentasinya gitu loh. Membandingkan dalam konteks itu loh ya. Sudah pahami nggak? Daur itu seperti siklus hidup kupu-kupu. Jadi zat dan sifat bukan termasuk. Nah itu paham tuh. Ada yang paham. Jadi zat dan sifat itu bukan dua objek yang berbeda ya. Itu satu objek. Bahwa kalau ada sesuatu disebut zat, ya pasti dia memiliki sifat. Ini kita sebut sebagai zat karena dia punya sifat. Ya sepaket. Gak ada kebergantungan dalam arti mustahil tadi itu. Tapi kalau saya bilang buku ditulis oleh Nuruddin ditulis oleh buku. Hanya orang gila yang bilang begitu.
Ada lagi? Ini pada paham nggak sih sebetulnya? Insyaallah paham Ustaz. Kalau penjelasan yang sifat saja itu yang tadi ya. Itu yang kalau dikaitkan dengan ma'ani itu yang saya paham dari Syekh Muhammad itu bahwa semua sifat ma'ani itu juga ada sifat salbiahnya. Jadi namanya melihat kita itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, terus tidak serupa dengan makhluk, terus apalagi wahdaniyah jadi yang satu, terus satu lagi apa tadi wahdaniyah bukan lalu kiamut berdiri sendiri melihatnya Allah, jadi tidak bergantung dengan yang lain. Supaya saya kalau memahaminya lebih mudah gitu kalau sifat salbiah itu dikaitkan dengan ma'aninya. Maksudnya kalau sifat ma'ani punya sifat salbiah juga itu, Pak? Iya, jadi kan sifat salbiah itu bukan sifat, dia hanya meniadakan. Iya, hanya meniadakan, iya betul. Iya. Jadi untuk memudahkan itu jadi supaya jadi Nah, kalau sifat ma'ani bukan cuma meniadakan. Kalau sifat ma'ani bukan cuma meniadakan, dia menetapkan. menetapkan. Iya. Memahami penetapan itu harus ada mengaitkan dengan salbiahnya itu. Makanya tadi Pak. Oh, Allah punya kuasa, kuasanya tidak berawal. Iya, iya. Tidak terikat waktu. Iya, untuk menguatkan pemahaman. Tapi kan bukan berarti sifat kuasa punya sifat lain gitu loh. Karena mustahil sifat bergantung kepada sifat. Sifat itu bergantungnya kepada zat, bukan kepada sifat. Ya kan? Sifat itu, kan makanya saya bilang ada zat, ada sifat. Namanya sifat itu bergantungnya kepada zat. Tapi kalau saya baca juga Ustaz, sifat kudrah itu juga terkait dengan sifat irodah. Karena Allah, jika Allah ingin menetapkan sesuatu, Iya. itu Iya. bergantung dengan apa yang dia hendaki. Iya. Apa yang hendaki juga berkaitan dengan apa yang Pengetahuannya, iya, ada keterkaitan, bukan kebergantungan. Kalau kebergantungan berarti ada kebutuhan. Nah, istilah lebih tepatnya bukan kebergantungan, tapi keterkaitan. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian dia menghendaki dari apa yang diketahuinya itu sesuatu tertentu. Allah menghendaki terlahirnya bumi, terlahirnya fulan. Ini terlahir di daerah Jerman, ini terlahir dari Indonesia, di Depok, di Bekasi. Allah menghendaki terwujudnya itu satu persatu dengan kuasanya. Gitu kan? Iya, jadi ada keterkaitan. Dan kalau kita jelaskan itu seolah-olah ada urutan ya. Benar nggak? Ada kronologi, padahal itu nggak begitu maksudnya. Tapi itulah keterbatasan bahasa kita. Bukan berarti sifat Allah itu ada urutannya loh ya. Allah menguasai dulu, Allah mengetahui dulu, terus menghendaki kemudian menguasai. Enggak. Kuasa, kehendak, pengetahuan itu nggak ada awalnya. Semuanya udah kelar gitu loh. Itu urutan-urutan kayak gitu. Di lisan kita aja sebenarnya. Atau di Quran kan ada tidak aroda syai'an fayaqul lahu kun fayakun. Iya. Jadi seolah irodah dulu baru menciptakan baru kun fayakun. Iya, dan itu pun urutan itu bukan pada zat Allahnya. Karena kalau kita mengasumsikan ada urutan pada zat Allah, berarti Allah ada awalnya dong. Sifat-sifat itu ada awalnya dong. Iya nggak? Urutan-urutan itu dalam konteks penjelasan kita aja. Atau penjelasan Allah juga kita di dalam ayat Quran kan itu kan tidak aroda syai'an fayaqul lahu kun fayakun. Iya. Maksud saya bukan itu. Maksudnya gini Pak. Maksud saya bukan berarti ada keberurutan gitu loh. Dari pengetahuan, kehendak dan kuasa Allah itu. Tapi ya itulah. Sama kayak gini. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Tuhanmu berkata, aku telah menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Allah berkata itu bunyinya. Ya berkata itu berkata dalam arti yang sesungguhnya itu kan bukan dengan lafaz. Tapi kalau mau dilafadzkan gitu loh. Perkataan Allah itu begitu gitu loh. Bukan berarti Allah ngomong wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayyuhal malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Enggak, Allah itu enggak berbicara seperti halnya makhluk. Jadakallah mana tadi? Insya Allah paham zat dan sifat bukan daur secara wujud dan itu dua mutalaziman. Ya. Tapi apakah boleh menyelesaikan zat itu dengan sifat dan menyelesaikan sifat dengan zat? Ada satu pertanyaan Satria mana ya? Mana? Yang belum dibaca. Enggak, tadi boleh nggak mengartikan zat dengan sifat, sifat dengan zat? Memang dalam definisinya kan menyertakan itu. Zat itu sesuatu yang memiliki sifat. Bukan berarti zat didefinisikan oleh sifat. Maksudnya pengertian zat itu meniscayakan adanya sifat gitu loh. Pengertian sifat, ya namanya kalau sesuatu dikatakan sifat, ya berarti dia bergantung kepada zat kan. Sesuatu yang bergantung kepada zat.
Itu amran mutalaziman, dua hal yang saling berkaitan. Mana lagi? Kuliah berapa SKS ini? Kalau tadi sudah ada pertanyaan, tadi kan saya sebut pertanyaan sejak kapan Allah ada itu kan nggak ini kan. Nah sekarang kalau pertanyaan berapa lama Allah sendiri itu juga bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa Berapa juga. lama Allah apa? Sendiri. Kalau berapa lama kan artinya ada waktu kan? Berapa lama? Belum ada. Allah sendiri berarti. Yang awal-awal sebelum diciptakan kan Allah berada dengan dirinya sendiri. Ya, Allah berada dengan sendiri. Dia nggak bergantung kepada apapun. Dan adanya dia itu beda dengan adanya kita. Gimana? Allahu a'lam. Allah itu kan menciptakan Iya. semuanya. Apa yang diciptakan pertama? Apakah dia menciptakan semua itu bareng? Enggak. Ciptain satu hal yang dia butuh dulu. Enggak. Lalu dia Ada beberapa hadis menyebutkan awal ma khalaqallah, itu ada yang menyebutkan al-qalam, ada yang menyebutkan al-aql, ada riwayat menyebutkan al-arash, al-ma. Sebagai ulama menyebutkan al-ma, air yang penting Allah ciptakan. Tapi ulama lain menjelaskan itu awal-awal itu awaliyah idhofiyah, awal setelah yang lain. Yang paling awal-awal itu setelah, iya benar, kolam itu termasuk salah satu yang awal yang Allah ciptakan. Arash, air, dari beberapa riwayat. Tapi yang paling awal dari semua itu, kalau berdasarkan akidah yang saya pelajari di ulama Al-Azhar, ruhnya Nabi Muhammad SAW. Dan ada banyak dalil. Ada ceramah saya sekitar 1 jam itu membahas itu, dalil-dalilnya. Dari Al-Quran, dari hadis, dari ucapan ahli tafsir, ahli hadis, bukan ahli akidah. Imam Dasuki yang punya Hasyiahul Barahin itu meyakini itu. Poin pertama diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad. Ya, ulama akidah Ahlussunnah itu bukan akidah Syiah itu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ruhnya Nabi Muhammad ini diciptakan, bukan qadim. Nah, kan tadi saya jelasin, kata saya juga apa? Tapi kalau saya baca ruh itu tidak diciptakan, sebutannya manfu. Iya, tapi kan nggak menafikan. Iya, kalau sesuatu dihembuskan atau ditiupkan, kan nggak menafikan penciptaan kan? Bahwa tadi tidak ada kan dia? Intinya tadi dia tidak ada kan? Soalnya ini ada ayat lain mengatakan oh ya saunakani ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu. Jadi ilmu tentang ruh itu juga hanya sedikit yang Iya. Tapi gini, katanya ada konsekuensi serius kalau kita katakan ruh tidak diciptakan. Karena kalau secara logis sesuatu itu ada hanya dua kemungkinan, ima dia diciptakan atau tidak diciptakan. Berdasarkan hukum kontradiksi. Tuhan tidak diciptakan, ya berarti dia menciptakan. Makhluk, segala sesuatu selain Tuhan, itu otomatis konsekuensinya diciptakan. Bagaimanapun kita mengartikan dihembuskan. Oke, sekarang kalau dikatakan menghembuskan, apakah itu artinya Anda meyakini ada sesuatu yang terhembus dari zat Allah, kemudian terpisah? Tadi saya bilang kan, akidah tauhid itu tidak memungkinkan adanya keterpisahan sesuatu dari Allah itu. Berarti kalau tidak terpisah dari zat Allah, namanya apa kalau bukan diciptakan kan? Bahasa aja itu mah. Hanya istilahnya diksi aja. Tapi kalau bisa dibilang hembusan juga itu bukan zat juga. Jadi kalau misalnya kita menghembus, hembusan kita itu bukan dari diri kita. Bukan berarti hembusan itu bukan berarti itu aku gitu. Iya kan? Tapi kan berasal dari kita. Itu masalah. Tapi bukan diri kita. Bukan diri kita, tapi berasal dari kita. Kalau kita asumsikan Tuhan menghembuskan ruh dengan cara berasal dari dirinya sesuatu, gitu. Berarti ada sesuatu yang terpisah dari dirinya dong. Nah, itu konsekuensinya pada akhirnya itu menisbatkan jismiyah kepada Allah. Jadi kalaupun dikatakan ruh itu istilahnya dengan nafakh, itu tidak menafikan fakta bahwa dia juga diciptakan. Gitu loh. Ada penjelasan Imam Ar-Razi itu. Saya dulu pernah baca. Imam Ar-Razi itu menjelaskan. Intinya itu tadi. Bahwa kenyataan ruh ada menggunakan istilah nafakh, itu tidak menafikan fakta bahwa dia juga diciptakan. Diciptakan dalam arti tadinya nggak ada ruh itu. Kemudian diadakan gitu loh. Bagaimana penciptaannya Allahu a'lam. Yang jelas dia ada awalnya. Bagaimana penjelasan bahwa Allah tidak terpisah dari dirinya dan Allah tidak bersambung dengan apapun yang tadi. Udah. Artinya kalau terpisah Itu kutiupkan, makanya itu istilah tiup
Kalau Indonesia kan nyebut tiup itu gini. Itu makanya saya bilang kalau untuk memahami Quran kan nggak bisa dengan terjemahan. Terjemahan Quran itu hadirin sekalian bukan Quran. Kalau nemu terjemahan, kok terjemahannya begini? Ya tanya, mau nggak mau itu mah. Tanya sama ahlinya. Maksudnya apa itu? Gitu kan? Itu terjemahan Quran. Tapi yang jelas kan mustahil. Masa kita bayangkan Allah meniupkan yang gitu loh. Berarti Allah punya mulut dong kalau gitu. Atau punya rongga. Atau punya susunan. Tapi sementara udah kita jelaskan Allah bukan jisim. Jadi dengan mengatakan Allah bukan jisim, itu udah bisa mengkelirkan banyak persoalan. Bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak berwaktu, tidak terpisah dari dirinya sesuatu, tidak menyambung dengan apapun. Kan laisa kamitslihi syai'. Tadi saya berikan kalau misalnya makhluk itu kan apa namanya fan ya, musnah. Sedangkan ruh itu kan nggak musnah. Dia bersifat kekal juga ketika sudah mati, roh ini tetap ada gitu. Walaupun misalnya dunia ini mati sebenarnya, roh ini tetap hidup gitu, tetap ada gitu. Makanya antara makhluk dengan manusia. Iya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu. Ruh itu secara eksistensinya bisa mengalami ketiadaan, tapi dia dikekalkan oleh Tuhan. Dikekalkan. Sorga juga begitu. Sorga itu secara eksistensinya dia mungkin tiada kan? Tapi dikekalkan oleh Tuhan. Jadi bukan kekal karena dirinya sendiri. Yang dikatakan waya beko dan kekal dalam arti dia sama sekali wujudnya gak mengalami dan tidak memungkinkan adanya kemusnahan gitu loh. Hanya wujud Tuhan saja. Ruh itu secara akli itu kan mungkin tiada sebetulnya. Surga juga begitu, neraka juga begitu. Tapi Tuhan menghendaki sesuatu itu menjadi kekal. Kan beda antara sesuatu yang kekal karena dirinya sendiri dengan sesuatu yang dikekalkan oleh yang lain. Itu maksudnya. Kalau istilah fan itu, kalau yang saya paham itu bukan musnah tapi menua. Jadi walaupun dia kekal gitu, tapi menua. Jadi dia ada akhirnya pada intinya kan? Artinya dia melewati waktu itu bertambah tua gitu kan. Tapi kalau Allah kan bako dia tidak menua kan. Makanya kalau nanti sudah 1000 tahun, di 1000 tahun dia udah 1000 tahun berada di surga. Tapi Allah tidak menjadikan. Tapi kan intinya dikatakan menua pun pada akhirnya ada akhirnya kan? Ada ujungnya gitu loh. Musnah itu ada akhirnya. Sementara Allah nggak ada akhirnya. Kecuali kalau dituakan terus sama Allah ya dilanjutkan. Iya itu tadi dikekalkan bahasa ruh itu. Pertanyaan dua, Ustaz kalau nggak salah ada ekor yang menyampaikan bahwa dia lebih katakan dari urat lehernya. Kalau itu maknanya gimana Ustaz? Kedekatan secara maknawi. Bahwa kuasa Allah, kehendaknya, pengetahuannya itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita gitu loh. Anda sekarang minum, tangan Anda bergerak, yang menggerakkan itu kan kuasa Allah sebetulnya. Urat nadi kita pun kan bisa bergerak karena kuasa Allah menghendaki geraknya itu. Dekat secara maknawi, bukan dalam arti zat Tuhan itu nempel di sini, bukan. Secara maknawi. Ya sekarang kita percakapan sehari-hari, saya dekat dengan Ikro. Apa itu artinya tiap hari saya ketemu sama dia? Kan dekat secara maknawi, maksudnya dia tuh betul-betul saya dekat secara emosional, kadang-kadang gitu kan. Dalam percakapan sehari-hari pun kita memungkinkan dekat secara maknawi itu kan. Bisa kita memahaminya ruh dan surga mungkin kekal dan kekekan adalah sifat. Udah jelas ini mah ya, udah ya. Baik kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.